Makan yuk pemirsa. Biasa, makan sederhana, tapi nikmat. Dan biasanya saya makan tidak banyak macamnya, tapi benar-benar saya nikmati dan menjadikan kesehatan bagi saya. Nah, nasi putih. Oke, kita singkirkan dulu. Ini teman nasinya, namanya karedok, buatan istri saya. Ya, karedok ini dibuat dengan aneka sayuran. Ada engkol, ada daun surawung atau daun kemangi, ada timun, ya, ada tauge, ya, mungkin masih ada lagi, kacang panjang. Ini masakan atau sayur khas daerah Sunda, namanya karedok. Bumbunya itu dari kacang tanah. Setelah digoreng, ya, matang, kulitnya dibuang. Ya, biasa istri saya membuang kulitnya. Kemudian dimasukkan ke dalam ulekan, ya, dicampur dengan bumbu-bumbunya. Bumbunya juga sederhana. Bumbunya antara lain cabai, kemudian cabai rawit, kemudian gula, kemudian tadi udah belum ya, garam, dan sedikit terasi. Terasinya dibakar dulu ya pemirsa, harusnya matang ya. Wanginya terasi itu menggugah selera. Setelah diulek bumbu-bumbu tadi, ya, dengan halus, kemudian baru sayuran-sayuran tadi dimasukkan, kemudian dijadikan satu. Itulah karedok namanya, ya. Ini aromanya juga sedap, nikmat sekali. Ini salah satu juga dari kesukaan saya, ya. Makanya kalau saya request ke istri itu tidak banyak macamnya, tapi yang saya sukai sehingga saya makan bisa dengan nikmat, ya. Nah, sebelum kita menikmatinya, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan berkati makanan ini agar dapat menyehatkan serta menguatkan tubuh dan jiwa kami. Oke, kita makan. Cuci tangan dulu ya. Seperti biasa, saya makan tanpa sendok, ya. Tangan kosong, free hand, ya. Tangan kosong. Ini kenikmatan yang menambah saya nafsu makan. Kita masukkan karedoknya, ya. Sebenarnya nggak nyangka juga sih, kayak tongsetan ini, pekerjaan ini membawa aku sejauh ini sampai bisa main tongsetan ke luar negeri. Dan dulu aku sangat suka banget. Oh ya, ini semuanya sayuran mentah, ya, tidak direbus dulu, tidak digodok dulu. Kita mulai dengan suapan pertama. Nikmat. Berbagai macam buah-buahan dan sayuran. campur sini. Oh ya, satu lagi. Ada satu lagi bumbu yang tadi lupa saya sampaikan. Sedikit kencur. Kalau orang Sunda bilang cikur.
Ini rasanya pas sekali. Salah satu jenis masakan seperti ini yang saya sukai juga adalah lotek. Ya. Lotek bisa lotek matang, bisa juga lotek mentah. Tapi lotek mentah tidak sama dengan karedok, ya. Tapi ini nikmat sekali, pemirsa. Aduh, sayang pemirsa tidak ada di sini. Kalau pemirsa ada di sini, kita sama-sama bisa merasakan nikmatnya masakan istri saya dan betapa nikmatnya makan sederhana. Kita tambah sayuran kita, pemirsa. Ya. Sebenarnya variasi karedok ini banyak, ya. Terutama dari segi sayurannya. Ada yang suka dengan lenca. Tahu nggak lenca? Lenca itu semacam apa ya? Sayuran kecil-kecil, warnanya kalau masih muda hijau, tapi kalau sudah tua itu warnanya agak hitam. Itu juga dijadikan karedok tapi mentah. Hal lain juga bisa memasukkan terong bulat, ya. Terong bulat itu diiris-iris kecil-kecil sebesar inilah, ya. Ini adalah mentimun, tapi terongnya dipotong sebesar ini. Jadi mudah untuk dimasukkan ke mulut dan mudah dicerna. Oh ya, saya ingatkan sekali lagi pemirsa, ini nikmat sekali pemirsa. Sungguh saya tidak bohong, nikmat sekali. Kalau Anda terbiasa makan masakan daerah, tentu masakan semacam ini bisa kita nikmati sepenuhnya, ya. Ini makanan sehat, ya, mengandung banyak vitamin. Vitamin itu tentunya menyehatkan tubuh kita. Lain halnya kalau seperti daging, ya, itu mengandung kolesterol. Kalau ini dijamin bahwa ini penuh dengan vitamin, ya. Yuk. Biasanya saya mencatat menu-menu yang saya request ke istri saya. Pertama saya susun daftarnya dulu, ya. Kemudian kita checklist yang akan kita request. Tapi biasanya sih rotasi, ya. Dari sekian banyak menu yang saya catat supaya tidak bosan, ya, berurut, ya. Nanti setelah sekian lama, mungkin kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan, itu kita kembali ke menu paling atas. Jadi kita tidak merasakan kebosanan waktu kita makan. Itulah enaknya kalau punya istri pintar masak. Sebenarnya masak itu mudah, ya, karena bumbunya hanya berkisar itu dari itu ke itu, ya, tidak jauh dari bumbu-bumbu yang sudah ada, yang biasanya kita sudah siapkan di dapur. Di dapur itu selalu ada. Variasi bumbunya juga tidak banyak. Hanya untuk memasaknya memang kita, kalau tidak tahu, searching ke Mbah Google, ya. Di sana banyak resep untuk apa kita buat masakan, sangat banyak. Jadi nggak sulit
asal mau saja. Lupa kerupuknya, pemirsa. Ini teman makan pakai lotek atau pakai karedok. Ini enak sekali. Ini hampir lupa tadi. Jadi kalau makan karedok atau lotek, siapkan kerupuknya. Ini kan makanan rakyat jelata, ya. Tapi nikmatnya serasa makanan ningrat. Bener. Halo Mas, permisi. Dengan Mas siapa? Mas Farid, bisa sewa TV-nya? Berapa Mas? Kalau EDP 1 jam sekali 100.000. Oke. Ini tidak kalah dengan program dari Bapak Presiden. Makan bergizi gratis. Ini juga bergizi, ya. Lengkap. Nabati hewani aja yang tidak itu. Karena saya sudah berumur, sudah sepuh. Jadi saya kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak, daging-daging gitu. Jadi hidup selalu sehat. Tidak terasa, pemirsa, sayuran yang begitu banyak tadi, ya, tinggal setengahnya. Karena nikmat sekali ini, ya. Kalau makanan seperti ini, seperti lotek juga, itu tidak boleh dibiarkan lama, ya, karena akan berair. Nah, kalau sudah berair, cita rasanya kurang enak kalau dimakan. Bukan tidak enak, tapi kurang enak karena ada airnya. Ya. Kalau ini nikmat sekali. Saya senang sekali makan makanan sederhana. Mungkin tidak mewah. Orang mengatakan, oh, makannya kayak gitu aja sih. Ya memang, kenapa kalau makan kayak gini? Yang utama, saya bisa nikmati, saya happy, dan juga saya sehat. Percaya sama saya, ya. Biasakanlah makan sehat, ya. Kurangi makanan-makanan yang mengandung lemak, terutama makanan-makanan yang siap saji. Kita tidak tahu cara mengolahnya, bahan apa yang dimasukkan dalam bumbu-bumbunya. Tapi kalau ini masak sendiri di rumah, pasti dijaga kesehatannya oleh istri. Bagi yang tidak biasa makan dengan tangan kosong, mungkin akan mengatakan, oh, kok jijik? Enggak juga, karena kita cuci tangan sebelum makan. Hanya kalau di depan umum, ya, di tempat yang tidak biasa, memang jangan lakukan. Tapi kalau tempat yang biasa, kenapa
kita tidak lakukan. Seperti misalnya makan di rumah makan Padang. Saya terbiasa makan dengan tangan kosong. Juga makan di restoran Sunda. Saya biasa makan pakai tangan kosong. Tapi kalau di resepsi, saya selalu makan pakai sendok tanpa garpu ya. Karena kalau makan di tempat resepsi, ya, itu tidak tersedia meja. Jadi kita tidak bisa menggunakan garpu berpasangan dengan sendok untuk makan. Jadi hanya pakai sendok saja. Kecuali kalau di restoran ya. Undangan di restoran, makan di restoran ya. Kalau makan di restoran itu ada mejanya. Oh iya pemirsa lihat ini piringnya, piring seng ya, piring jadul. Ini sengaja saya makan pakai piring jadul, piring seng. Ini untuk mengingatkan saya saat dulu waktu masih kecil di desa, saya makan pakai piring seng. Wah, nikmat sekali ya. Makanya sekarang saya makan pakai piring seng. Orang sekarang mungkin jarang makan pakai piring seng, bahkan rakyat biasa pun sangat jarang makan pakai piring seng. Tapi saya punya beberapa piring seng ya untuk menikmati makan seperti ini. Tidak terasa makanan saya hampir habis, tapi masih nikmat, tapi saya tidak mau makan sepuas-puasnya, secukup porsi saya agar sehat. Tambah karedoknya. Saya tidak tahu apakah di daerah lain ada juga makanan karedok. Tapi saya tahu hanya di daerah Sunda. Kenikmatan yang tersisa. Mari kita nikmati. Ini juga cocok untuk makan karedok ya. Tapi terlalu banyak macamnya. Cukup satu-satu. Ini rempeyek terbuat dari kacang tanah. Sama dengan bumbu dari karedok ini. Jadi satu-satu boleh pilih. Kerupuk atau boleh pilih rempeyek. Sama enak ya.
Pemirsa, orang sering mengatakan tidak terasa, hampir selesai. Tapi kalau saya mengatakan sangat terasa, hampir selesai. Nikmatnya tidak hilang, bahkan ingin tambah. Tapi jangan lebih porsi. Ingat ya, kesehatan yang utama. Kepuasan boleh, tapi jangan sepuas-puasnya. Terima kasih Tuhan. Amin.